Zakat adalah kewajiban yang dituntut dari setiap muslim untuk membantu sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Namun, tahukah kamu bagaimana pengelolaan zakat yang baik dan transparan dapat meningkatkan kebermanfaatan dari zakat? Disinilah peran akuntansi lembaga amil zakat menjadi sangat penting. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana akuntansi lembaga amil zakat memainkan peran kunci dalam memastikan dana zakat digunakan dengan tepat, sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat maksimal dalam penyalurannya ke mustahik. Nah, setelah ini mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan zakat, mulai dari mengenal apa itu zakat, bagaimana pencatatan penerimaannya, dan alokasi dana hingga pelaporan yang transparan. Ini sih Kak. Iya, ada apa ya Kak? Aku maaf Kak, sebelumnya tadi aku lihat temanya kayak bingung gitu, ada apa Kak? Mungkin ada yang bisa dibantu. BTW, perkenalkan aku Aulia dari PAKTC 2022. Halo, aku Asri dari PAKTC Angkatan 22. Jadi apa Kak yang bingung? Jadi gini kan bentar lagi kan Idul Fitri. Nah itu katanya orang-orang yang mampu tuh wajib zakat. Nah aku tuh kurang tahu banget nih loh konsep zakat gimana. Tapi sebelumnya maaf nih Kak, bukannya kalau misalnya Kakak kan Islam ya, terus emangnya dari SMP atau SMA itu Kakak belum dapat pelajaran agama Islam dan zakat Kak, atau gimana? Kok bisa belum tahu? Jadi gini, aku tuh baru setahun ini sih mualaf, baru semester 5 ini juga sih, jadi belum tahu banget tentang konsep zakat itu gimana. Oh gitu. Tapi kakaknya berarti semester 5 udah dapat akuntansi syariah kan ya? Iya. Tapi berarti kakaknya fondasi zakatnya aja yang belum ngerti. Jadi kakaknya mau pengen tahu apa tentang zakat? Ya kayak konsepnya, terus penyalurannya gimana, syarat-syaratnya apa Gitu. Jadi gini Kak, kalau misalnya zakat itu sendiri ada, menurut fikih Islam, zakat itu adalah sebagian harta yang harus disisihkan waktu bulan Ramadan biar kita menyedekahkan zakat kita dengan tujuan mensucikan zakat kita, mensucikan harta kita dengan menyisihkan sedikit harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Oh gitu. Terus untuk syaratnya sendiri, kalau misalnya kita mau zakat, yang pertama pastinya kita Islam. Kakaknya kan udah Islam ya. Nah berarti udah memenuhi salah satu syarat zakat. Terus yang kedua itu kayak berpenghasilan gitu, berpenghasilan sendiri. Terus abis itu balik, nggak mungkin kan kayak anak kecil gitu mau zakat. Terus berakal dan bebas dari hutang gitu. Oh jadi gitu. Sekarang kakaknya udah ngerti? Udah. Oke. Udah mulai ngerti sih. Itu Afdel. Halo. Ya kamu kemana aja? Diteleponin nggak ada. Tadi jalan-jalan. By the way, kenalin ini Asri. Asri ini Afdel. Halo. Oke. By the way, Del, aku tadi ketemu Asri di sini. Kamu mau nggak aku ajakin ke PKM-nya Asri ya? Yuk. Boleh? Yuk. Langsung aja. Nah, kalau sekarang PKM saya tuh pindah di luar ini. Tapi nanti kamu masuk ke Manado, soalnya aku ada keperluan udah ditunggu di dekat. Nanti aku nyusul. Oh gitu ya. Udah hati-hati ya. Oke, dah. Halo guys. Hai. Duduk As. Nunggu lama. Udah lama banget, kamu dari mana sih? Lama banget. Sorry. Tadi aku ketemu Asri. By the way, kenalin Asri, ini Rachel. Asri, halo. Ini Fadila. Halo, sama. Halo. Oke, jadi kita internal aja bisa nanti dulu ya. Oke deh. Oke.
By the way, aku bawa Asri ini ke sini karena apa? Jadi gini, aku pengen tahu nih konsep zakat itu gimana. Dia tuh jadi tadi udah jelasin ke aku kalau dia kan sekarang angkatan 22 juga sama kayak kita semester 5. Dia tuh udah dapet materi akuntansi syariah bagaimana zakat, tapi dia tuh karena dia baru mualaf 1 tahun, dia belum terlalu paham nih, jadi pondasinya tentang pengetahuan dia tentang zakat itu masih kurang, dan dia mau nanya-nanya ke kita katanya. Tadi di awal aku udah jelasin sih kayak zakat secara garis besar sama syaratnya orang yang mau zakat tuh apa aja gitu. Mungkin Asri, apa aja sih hal-hal yang masih kamu pengen tahu, bisa ditanyain nih ke teman-teman aku. Emang siapa aja sih yang orang yang berzakat? Yang berhak. Oh, yang berhak ya. Oh, jadi orang yang menerima zakat itu dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama tuh ada orang fakir. Orang fakir ini orang yang memiliki harta tapi cuma sedikit, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada orang miskin. Orang miskin di sini orang yang masih memiliki harta namun hanya bisa digunakan untuk makan sehari-hari. Yang ketiga ada amil. Amil itu mereka yang mengelola zakat dari mulai penerimaan hingga penyaluran. Yang keempat itu ada mu'alaf, contohnya itu kamu sendiri. Yang kelima ada rikob. Rikob itu hamba sahaya yang mengalami perbudakan, penjajahan, dan orang-orang yang teraniaya kayak gitu. Yang keenam itu ada dorim. Dorim itu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh tuh ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, contohnya seperti dakwah dan berjihad. Dan yang kedelapan itu ada ibnu sabil, golongan musafir yang kehabisan biaya dalam melakukan perjalanan. Mungkin yang aku tahu tentang mustahik itu aja sih. Gitu As. Banyak juga ya ternyata, jadinya banyak yang orang kurang mampu terbantu sedikit lah untuk kebutuhannya. Oh iya, kalian tahu nggak golongan apa ya? Golongan yang berhak menerima zakat. Mungkin maksudnya orang yang tidak berhak menerima. Oh iya, yang tidak menerima zakat. Kalau setahu aku sih itu ada 7 golongan ya. Buat golongan yang pertama itu, yang utama itu dari garis ekonomi Nabi Muhammad sendiri, karena kan ada satu masa di mana cucu Nabi Muhammad itu mengambil salah satu buah kurma, di mana kurma itu tuh kan di zaman dulu itu termasuk salah satu bahan pokok nih. Nah itu kata Nabi itu buang-buang, kayak jijik-jijik, jangan diambil karena itu bukan hak kita gitu. Terus yang selain itu juga ada orang kaya yang kita nggak boleh ngasih zakat ke orang kaya, karena kita tahu kan mereka pasti kayak udah banyak duit banget. Betul. Terus habis itu ada orang yang sebenarnya itu orang itu nggak mampu, tapi dia masih jadi tanggungan dari orang yang berzakat, sehingga mungkin beberapa ulama beranggapan bahwa orang itu tuh masih ada yang menghidupi. Terus hanya itu ada orang yang tidak beragama atau non-muslim. Nah orang-orang itu tuh tidak, walaupun mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak berhak diberikan zakat. Terus hanya itu ada seorang istri. Benernya itu buat zakat tuh boleh-boleh aja sih dikasihin ke seorang istri, tapi di sini maksudnya tuh seorang suami yang memberi zakat istrinya, itu nggak boleh. Terus habis itu ada orang yang udah mampu dan udah sejahtera hidupnya gitu. Terus ada juga satu lagi itu seorang budak. Pada dasarnya itu budak di zaman dahulu itu tidak boleh diberi zakat karena dia sepenuhnya milik tuannya, kecuali kalau budak itu udah merdeka. Itu yang beberapa golongan yang tidak boleh diberi zakat. Gitu ya. Terus kalau buat hartanya sendiri ada syaratnya nggak? Buat zakatnya biasa? Pastinya ada ya. Kalau harta dari segi hartanya sendiri itu pastinya hartanya itu harus didapatkan dengan cara yang halal. Gimana kita mau zakat kalau hartanya itu haram ya? Terus
kepemilikan hartanya sendiri itu dimiliki secara penuh oleh seseorang yang mau bayar zakat itu sendiri. Terus kayak zakat kan ada beberapa jenis ya. Nah itu barangnya itu harus memenuhi nisabnya. Misal emas kan harus 85. Terus abis itu harus melewati haulnya. Jadi masa kepemilikannya itu kayak harus melewati 1 tahun. Abis itu si pembayar zakatnya itu dia nggak punya utang, karena buat apa dia zakat tapi dia masih punya utang gitu kan. Kayak harusnya kan dia memprioritaskan utangnya sendiri dulu, dibayar dulu baru dia berzakat untuk orang lain gitu. Jadi aku mulai ngerti nih buat yang tadi. Terus kalau buat apa syarat harta yang dizakatkan itu satu kesatuan atau ada beberapa jenis Hartanya. iya maksudnya itu Oh. Mungkin jenis zakatnya ya. iya jenis. Oke. Kalau jenis zakatnya sendiri ada berapa sih? Untuk jenis zakatnya itu sendiri itu yang kita ketahui ada 2, ada zakat fitrah dan zakat mal. Dan buat zakat fitrah ini biasanya itu berupa bahan pokok kayak gandum atau beras yang dimana kita konsumsi sehari-hari, karena nggak mungkin kan kalau kita menyesuaikan bahan pokok di negeri Arab sana, tentunya kan beda sama bahan pokok kita. Untuk menentukannya itu untuk beras itu sebesar 2,5 kg atau 2,5 kg. Kalau di liter itu sekitar 3,5 liter. Dan biasanya buat zakat fitrah ini diberikan pada saat menjelang Idul Fitri. Jadi malam Idul Fitri itu yang dianjurkan untuk kita memberikan zakat ke 8 golongan tadi yang sudah disebutin. Nah, terus ada satu lagi nih namanya zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat ini tuh zakat dimana ketika kita punya uang atau harta yang udah melebihi batas nisabnya itu kalau nggak salah sekitar, kalau ketentuan pengeluaran zakatnya itu 2,5% sampai 20% dari harta kita, di mana harta tersebut itu dalam globalannya itu hisabnya udah sampai melebihi dari batas yang udah ditentuin, karena nanti itu ada aturannya sendiri. Nah, buat zakat itu bisa kita ketika kita punya harta lebih terus kita mau menzakatkan itu kita bisa diberikan di saat memang harta kita sudah seharusnya dizakatin gitu. Nah, buat zakatnya sendiri beda nih sama zakat fitrah. Kalau bahan pokok dan untuk zakat mal ini biasanya berupa emas atau uang dan harta lainnya yang kita Berarti lebih ke aset ya, Tel? iya benar. Oh jadi gitu. Untuk cara penyalurannya gimana biar tepat sasaran? Kebetulan kamu udah duduk deh. Ini si Asri barusan tanya gimana sih kayak penyaluran zakat biar dari muzaki ke mustahik itu tetap kayak tepat sasaran gitu. Emang ada ya lembaganya? Oh, setahu aku sih ada ya. Salah satunya itu ada amil zakat. Itu yang lembaga tuh dari pemerintah sendiri buat nyalurin ke zakat-zakat itu. Lalu ada juga Basnas. Terus ada apa lagi? Apa namanya sebenarnya? Lasnu. Iya itu. Iya, pokoknya ada itulah ya. Pokoknya lembaga itu pastinya ada lah buat nyalurin zakat itu. Berarti kesimpulannya dari si pembayar zakat ke penerima zakat itu ada penjembatannya ya, kayak misalnya dari yang tadi disebutin ambil zakat itu kan diangkat dari pemerintah sendiri. Jadi ambil zakat itu dari pemerintah bentuk lembaga yang namanya Basnas, Mas itu ya, itu UPZ juga. iya, tapi setahu aku UPZ itu ada ini enggak sih yang bentukan dari masyarakat? Oh iya. Nah, ambil zakat sendiri sama panitia itu kan juga beda ya. Kayak kalau panitia itu dibentuk dari masyarakat sendiri, sedangkan kalau ambil zakat itu diangkat dari pemerintah. Nah, ambil zakat itu tadi juga
jadi salah satu bagian dari yang orang yang golongan yang berhak menerima zakat. Iya. Kalau dia lagi udah digaji sama pemerintah. Kalau selama dia mendapat gaji, dia nggak berhak menerima zakat karena dia sudah digaji gitu. Wah, keren juga ya sistematis penyalurannya. Iya. Jadi sekarang kamu udah ngerti kan kayak konsep zakat apa aja, terus di zakat itu ada amil zakat yang sebagai penyalurnya. Kamu udah ngerti apa ada yang ditanya lagi? Udah cukup. Oke teman-teman, jadi kalian sekarang udah ngerti kan apa aja konsep zakat, dan berikutnya kita bakal belajar tentang pencatatan zakat dan penyalurannya. Next. Halo guys, jadi kalian tadi udah nonton kan video sebelumnya yang menjelaskan tentang konsep zakat dan amil zakat. Sekarang kita bakal lihat nih praktek zakat dan penyalurannya di video berikut. Yuk ikut aku. Kita bakal nonton praktik yang diadakan sama teman-teman. Yuk. Bu, aku mau zakat. Zakat apa nih? Zakat uang. Berapa? 100. Boleh? Nawaitu an ukrija zakati fitri an nafsi fardona lillahi ta'ala. Ajarakallahu filma a'toita wa baraka laka fima aqoita wa ja'alhu laha tahura. Nah, itu tadi praktik zakat fitrah. Selanjutnya kita bakal mempelajari bagaimana sih pencatatan akuntansi zakat. Yuk kita simak. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan transaksi dalam zakat. Bu, saya mau tanya soal kalau di zakat itu pencatatan transaksinya kayak gimana sih Bu? Kayak apa sih yang ada dimasukin nama-namanya gitu? Jadi untuk pertanyaan dari Abdel tadi kan pencatatan transaksi dalam zakat kan itu ada penerimaan zakat melalui non-kas. Untuk penerimaan zakat melalui non-kas itu ada kasnya di debit, terus penerimaan zakat dari dana zakat ada di kredit. Untuk penerimaan zakat melalui non-kas itu kendaraan ada di debit, terus penerimaan kas dan dana zakat ada di kredit. Untuk yang nomor 2 sendiri, penyaluran zakat melalui kas dan lembaga. Yang pertama itu adalah penyaluran dana zakat. Untuk penyalurannya sendiri, penyaluran zakat dan dana zakat ada di debit, kasnya ada di kredit. Terus yang selanjutnya penyaluran zakat melalui lembaga lain itu piutang zakatnya ada di debit, kasnya ada di kredit. Terus penyaluran zakat dan dana desa ada di debit, kasnya ada di kredit. Penyaluran zakat dan dana zakat ada di debit, piutang lembaga zakat ada di kredit. Apakah sudah paham? Sudah Bu, terima kasih ya Bu.